Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Asif Prayoga dengan NIM 19113281, kelas Informatika 11 Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah untuk tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mari kita bahas apa itu pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Lalu, apa itu daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, mengapa harus ada otonomi daerah? Sebagai wujud adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang selama era sebelum reformasi bersifat sentralistik. Sentralistik tersebut adalah suatu pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita akan membahas landasan hukum otonomi daerah. Yang pertama tertulis pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pemerintah daerah, provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang ketiga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu untuk asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya akan menjadi urusan pemerintah daerah. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu, dan pada hakikatnya itu akan tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Yang ketiga ada asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota, atau desa, atau dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah desa. Lalu asas-asas pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada otonomi luas, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang cukup kewenangan semua bidang. Mohon maaf, yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang telah tertulis pada undang-undang, yaitu tidak menjadi wewenang pemerintah daerah. Yang kedua ada otonomi nyata, yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. Yang ketiga ada otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi. Lalu, apa itu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah? Yang pertama adalah untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.
Yang keempat adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat. Lalu kemudian sasaran yang akan dicapai melalui kebijakan otonomi daerah. Yang pertama adalah peningkatan pelayanan publik, pengembangan kreativitas masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Yang kedua, kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. Yang ketiga, pemberian jaminan untuk meningkatkan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Yang keempat adalah penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.